Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang formulasi teknologi sediaan padat. Telah kita ketahui bersama bahwa ketika kita membeli obat ke apotek atau ke klinik ataupun toko obat, banyak sediaan farmasi yang dijual di sana. Akan tetapi yang menjadi concern bagi kita, yakni sediaan yang dijual di sana itu paling banyak dan rata-rata umumnya adalah sediaan solida. Oleh karena itu, sediaan solida ini menjadi kunci dasar. Ketika kita menjadi seorang farmasis dalam merancang sediaan obat, ada sediaan solid, ada sediaan semi-solid, ada sediaan liquid, ada sediaan steril. Yang mana dasar fundamental dari perancangan sediaan itu umumnya diletakkan pada sediaan solida. Oke, nantinya kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan sediaan solida ini pada satu semester ke depan. Oke, ini adalah pokok-pokok diskusi pada perkuliahan kita nanti. Ada pengantar terkait dengan sediaan solida, ada preformulasi. Preformulasi di sini nanti membahas tentang sifat fisikokimia, fisikomekanik dari bahan aktif maupun dari bahan tambahan. Selanjutnya yakni proses granulasi, yakni proses membuat granul atau aglomerat partikel dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian kinetika mixing, kinetika drying, compaction, kemudian tablet formulation, dan kemudian evaluasi tablet. Kemudian nanti kita lanjutkan terkait dengan pengujian disolusi, kemudian tablet salut, sugar coating, dan polymeric base coating. Kemudian ada pengembangan formula untuk tablet yang lebih lanjut, misalkan formulasi effervescent atau pelepasan termodifikasi. Setiap topik ini nanti akan kita diskusikan secara daring, yang mana kita akan bahas satu persatu, kemudian kita akan berdiskusi melalui live chat discussion ataupun virtual meeting. Untuk referensinya silahkan bisa diakses. Kita menggunakan USB 41 National Formulary 36. Di sini saya gunakan sebagai kompendia. Kompendia ini kalau kita bahasakan lebih enaknya seperti semacam farmakope. Saya lebih suka menggunakan USB. Kenapa? Karena USB ternyata lebih up to date dibandingkan farmakope. Saya tidak mendiskreditkan farmakope. Kenapa? Karena farmakope kita 2014, farmakope Indonesia 5 itu mengadaptasi USB 32. 32 itu tahun 2009 diadaptasi untuk 2014. Yang saya gunakannya adalah USB 41 NF36 tahun 2018 yang terbaru yang saya punya. Semoga nanti bisa mengupdate keilmuan kita terkait dengan evaluasi dan karakterisasi. Idealnya ini akan sejalan dengan farmakope, malah bahkan lebih melengkapi dibandingkan farmakope Indonesia 5. Kemudian ada beberapa buku pedoman sebagai penunjang lainnya yang saya gunakan. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini sangat memperkaya keilmuan kita, terutama untuk pengayaan mas-mas dan mbak-mbak semua. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini jelas, diharapkan mas-mas dan mbak-mbak ini nanti itu bisa menjelaskan dan paham terkait guideline manufaktur dari sediaan solida, terutama sediaan tablet. Kenapa tablet? Nanti kita akan bahas di diskusi kita selanjutnya. Jadi pembahasan guideline manufaktur ini dari proses awal raw material, kemudian diproses sampai nanti karakteristik akhir, kemudian sampai evaluasi. Kemudian yang kedua, selain dari guideline manufaktur, nanti untuk evaluasi dan karakterisasi dari sediaan solid juga akan kita pelajari pada perkuliahan kali ini. Yang terakhir, untuk prosedur dan validasi serta pengembangan metode disolusi juga kita akan pahami. Sebenarnya esensi pokok dari
mata kuliah ini adalah 3 poin tersebut. 3 poin ini yang menjadi konsen para apoteker di industri farmasi karena di solusi ini berkaitan dengan uji bioavailabilitas, bioekuivalensi, yang mana salah satu dari proses pengujian BABE itu secara in vitro menggunakan uji disolusi terbanding. Oleh karena itu, diharapkan mata kuliah ini nanti dapat menambah wawasan terkait dengan formulasi dan teknologi sediaan solida, karakteristik sediaan, terutama evaluasi dari aspek disolusi. Oke, untuk pengantar sediaan solida, yang pertama, ketika kita berbicara sediaan solida, banyak sekali aspek-aspek yang muncul. Yang paling utama mesti muncul tablet. Kenapa tablet? Karena banyak sediaan solida sebenarnya. Ada serbuk, ada kapsul, kemudian ada bit, mikrobit, dan seterusnya. Akan tetapi tablet ini memiliki kekhususan, yakni salah satunya adalah sediaan yang paling banyak di pasaran. Coba mas-mas dan mbak-mbak pergi ke apotek, mesti lihatnya tablet. Pindah ke apotek lainnya, paling banyak sediaannya tablet. Nah, pada formulasi sediaan tablet ini ada berbagai macam pokok bahasan, sub-sub pokok bahasan lainnya, ada bahan tambahan, ada proses pengempaan, ada formulasi obat, ada kompresi, ada pengembangan obat, dan semacamnya. Nah, ini beberapa aspek ini nanti akan gabung jadi satu menjadi suatu formulasi sediaan tablet. Nanti beberapa aspek yang saya tulis di sini akan kita diskusikan satu persatu pada setiap topiknya, sehingga nanti bisa menggali kepahaman dan menambah wawasan dari mas-mas dan mbak-mbak semua. Oke, sediaan solida, apakah kita membutuhkannya? Ya jelas, karena sediaan solida ini ketika kita pergi ke apotek atau pergi ke klinik atau kemanapun yang jual obat, mesti paling banyak tersedia di pasaran. Jadi dibandingkan sediaan sirup, sediaan injeksi apalagi sangat terbatas sekali penggunaannya. Akan tetapi tablet ini menjadi sediaan yang paling banyak di pasaran. Hampir 90% sediaan yang ada di pasaran itu adalah sediaan padat. Dari 90% itu 85%-nya adalah tablet. Makanya di sini nanti teknologi formulasi sediaan padat akan berfokus pada tablet, akan tetapi kita tidak akan meninggalkan esensi untuk serbuk, kapsul, atau bit. Karena beberapa sediaan yang lain itu sebenarnya nanti sudah tercover dengan kita berdiskusi terkait dengan teknologi formulasi sediaan tablet ini. Jadi, ketika kita memproduksi suatu obat, ternyata proses produksi itu akan sangat menentukan dari harga. Misalkan, coba kita bayangkan ketika kita memproduksi sediaan tablet, otomatis sekali produksi itu malah bisa 10.000, 20.000 sediaan tablet. Berbeda kalau kita memproduksi sediaan sirup ataupun sediaan liquid, misalkan yang tablet tadi 10.000, paling sediaan liquid hanya bisa 10%-nya. Nah, jika kita lihat dari aspek proses produksi ini, dan kita lihat fakta di lapangan, tablet ini merupakan sediaan yang paling murah. Kalau tidak percaya, nanti silahkan beli tablet paracetamol sama sirup paracetamol. Tablet paracetamol generik brand name itu paling Anda beli satu strip harganya Rp5.000. 5.000 dibagi sama 10. Berarti satu tablet Rp500. Untuk sirup paracetamol itu harganya pasti lebih mahal dibanding sediaan tablet.
Oleh karena itu, tablet ini lebih murah dibanding sediaan yang lainnya, misalkan sediaan liquida atau sediaan semi-solida. Yang kedua, tablet ini memiliki banyak keuntungan. Keuntungannya apa? Dia lebih stabil, jelas, karena sediaan liquida sama sediaan semi-solida itu mengandung adanya air. Adanya air dalam sistem formulasi suatu sediaan itu menimbulkan dua konsekuensi. Konsekuensi pertama yakni aspek stabilitas dari segi rusaknya zat aktif, misal dia difasilitasi dari proses hidrolisis, jadi air di sini akan mengkatalisis reaksi hidrolisis. Yang kedua, konsekuensi kedua, air di sini merupakan media pertumbuhan mikroba yang baik. Oleh karena itu, media pertumbuhan mikroba yang baik ini, kalau ada sediaan yang berair, itu umumnya pasti menggunakan pengawet, kecuali kita proses dia secara aseptis. Itu nanti bisa diformulasikan tanpa pengawet. Kemudian selanjutnya, sediaan tablet ini sangat sederhana sekali. Contoh sederhananya begini, misalkan mas-mas dan mbak-mbak berpergian, dan ketika berpergian, mas-mas dan mbak-mbak ini sering merasa pusing, otomatis akan membeli tablet paracetamol. Coba tablet paracetamol itu Anda sakuin di saku depan, samping, belakang, oke. Kalau sediaan sirup disakuin di belakang, buat duduk kegencet, tidak sederhana. Kemudian kalau sediaan tablet ini lebih sederhana, kenapa? Karena sediaan tablet ini tidak, bag volumenya tidak terlalu besar. Jadi sediaan tablet bisa kita partisi, kita bisa membawa misalkan 1 tablet, 2 tablet kita bawa bisa. Akan tetapi kalau sediaan sirup kita tidak mungkin bawa 1 sendok, 2 sendok untuk terapi, tidak bisa. Jadi sediaan tablet ini lebih sederhana ketika kita bandingkan dengan sediaan liquida ataupun sediaan semi-solida. Selanjutnya, cost efisiensi. Jadi ketika kita melihat dari aspek produksi, ketika kita memproduksi tablet, dalam memproduksi tablet itu jumlah produksinya itu paling cepat dibanding kita memproduksi sediaan liquida, dibanding kita memproduksi sediaan semi-solida. Karena proses produksi yang cepat ini nanti itu menyebabkan harganya itu juga akan efisien. Kenapa harganya ini paling murah? Karena proses produksinya juga paling singkat dibanding sediaan liquida. Begitu juga dengan resiko produksinya juga lebih mudah atau lebih ringan dibandingkan sediaan liquida atau sediaan semi-solida. Oleh karena itu, beberapa aspek ini yang menjadikan kita sangat membutuhkan sediaan padat, terutama sediaan tablet. Kemudian lebih mudah di scale up. Kalau sediaan liquida atau semi-solida kita scale up, otomatis kita akan membutuhkan alat yang lebih besar. Jadi tidak sembarangan, walaupun memang kalau kita membuat tablet untuk scale up lebih besar, alatnya juga lebih besar, tapi kemudahan dalam scale up itu lebih mudah sediaan tablet. Kenapa? Misal, kalau kita mengaduk sediaan liquida dalam suatu tangki, kita scale up, kecepatan pengadukan tidak kita variasi atau kita tidak ubah untuk proses scale up ini, maka homogenitas juga akan berubah. Berbeda dengan sediaan tablet yang umumnya di mixing menggunakan High-Share mixer atau Con atau V-mixer, ini akan lebih mudah kita mencapai homogenitas walaupun skala ditingkatkan. Dan untuk proses pencetakan tablet pun alatnya juga sama. Kalau di scale up ya waktunya akan nambah saja ketika proses pencetakan tablet. Kemudian di scale up ini juga tergantung dari aspek excipientnya. Kenapa tablet itu bikin sedikit, bikin banyak, itu behavior dari excipientnya
akan sama. Berbeda dengan kita membuat sediaan liquida atau semi-solida yang jumlahnya semakin banyak, behavior excipientnya juga akan berubah. Misal viskositasnya akan berubah. Oke. Kemudian sediaan padatan ini menjadi produksi rutin di farmasi industri. Jadi bagi mas-mas dan mbak-mbak yang suka atau bercita-cita menjadi pasukan anti matahari, jadi kalau di farmasi industri itu biasanya kita akan berangkat sebelum matahari terbit, akan pulang setelah matahari terbenam. Makanya pasukan anti matahari. Ketika kita diproduksi di industri farmasi, proses produksinya ini akan kita lihat bahwa hari ini akan nablet, besok juga akan nablet, minggu depan kita nablet, bulan depan kita nablet, tahun depan kita nablet. Tapi kalau membuat sediaan liquid belum tentu hari ini membuat sirup, besok membuat sirup lagi belum tentu. Karena fast moving di pasaran itu, sediaan tablet ini lebih cepat bergeraknya dibanding sediaan liquida. Oleh karena itu, ini menjadi produksi rutin di industri farmasi. Jadi kemampuan untuk menganalisis sediaan solida ini sangat diperlukan sekali ketika kita bekerja di industri farmasi. Kemudian sediaan tablet ini bisa kita mungkinkan kita modifikasi sistem penghantarannya. Singkat cerita begini mas-mas dan mbak-mbak. Kita membuat suatu sediaan tablet, kita desain sediaan itu lepas di mulut bisa. Nempel di lidah hancur, obatnya terlarut bisa. Obatnya ini kita desain di bawah lidah biar lepas di daerah sublingual bisa. Kita tempelkan di pipi menjadi sediaan bukal juga bisa. Oke, kita turun lagi. Obat bisa kita desain juga. Obat ini misalkan, obat ini memiliki karakteristik yang absorpsinya buruk di usus, rusak pada pH tinggi. Berarti jangan sampai sediaan ini sampai ke usus. Kita tahan obat ini agar lepas di lambung saja. Begitu juga sebaliknya. Sediaan tablet jangan sampai kena asam lambung. Kalau kena asam lambung, obatnya terdegradasi. Setelah terdegradasi, obatnya akan rusak. Sehingga tidak akan memberikan efek. Ya jangan sampai obat ini lepas di dalam lambung. Tapi jangan didesain ya obat lepas di kerongkongan karena nanti keseretan. Jadi kita harus memahami dulu sifat fisiologis dari tubuh kita. Nah, bisa juga ketika tadi sudah bicara lambung, kemudian kita usus, obat ini untuk target aksi spesifik di kolon. Ya obatnya kita salut dengan polimer, yang polimernya itu hanya larut atau didegradasi oleh bakteri di kolon. Karena di lambung dan di usus tidak ada bakteri semacam itu. Jadi obatnya ini akan lepas di kolon. Nah, bisa juga kita desain suatu sediaan obat, masuk tablet, keluar utuh tablet juga bisa. Nanti tergantung dari sistem penghantaran bisa kita modifikasi. Jadi lebih fleksibel dibanding sediaan liquida. Coba sediaan liquida. Namanya sediaan liquida ya diminum obat dalam bentuk terlarut. Kemudian dalam bentuk terlarut ini obat sudah siap diabsorpsi. Berbeda dengan sediaan solida, kita bisa manipulasi sistemnya menjadi berbagai macam sistem yang mana sistemnya ini bisa kita modifikasi. Kita modifikasi lepasnya di mana bisa, lepasnya kapan bisa, kecepatan lepas juga bisa. Makanya sangat menarik sekali diskusi kita terkait dengan sediaan solida ini. Oke, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama, tidak semua bahan aktif ini bisa dibuat sediaan tablet. Saya lebih suka menyebut ini tantangan karena tantangan itu ya kita pecahkan. Kalau kelemahan kita jauhi, kalau tantangannya harus kita pecahkan. Jadi orang-orang yang suka pada tantangan itu mesti dia continuous improving. Jadi dia akan melakukan peningkatan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu tantangan dari sediaan tablet
ini tidak semua bahan aktif itu bisa dibuat menjadi sediaan tablet. Karena ada dua karakteristik utama suatu sediaan ini bisa kita formulasikan menjadi sediaan oral, terutama sediaan tablet. Apakah itu? Yang pertama, jelas kemampuan mengalir. Karena nanti kalau kita membuat suatu tablet, serbuk itu dialirkan, kemudian masuk ke dalam ruang, lah serbuk yang ada dalam ruang ini kemudian dicetak, dikempa menjadi suatu sediaan padat. Solida yang kompak, itu kita sebut dengan sediaan tablet. Nah, jadi kedua karakteristik kemampuan mengalir dan kemampuan dikempa itu sangat menentukan suatu bahan itu bisa atau tidak dibuat menjadi suatu sediaan tablet. Kalau bahan aktif itu kemampuan mengalirnya buruk, kemudian kemampuan dikempanya juga jelek, kita ada strategi formulasi. Kita ada strategi formulasi bagaimana mengubah sifat fisiko-mekanik dari suatu bahan itu menjadi flowability-nya meningkat, kemudian compactability-nya meningkat. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ketika kita berdiskusi terkait dengan proses granulasi. Oke, tantangan yang kedua ini sangat susah untuk ditelan, terutama untuk anak-anak dan orang tua. Jadi namanya sediaan solida, entah itu tablet, kapsul, ketika kita dikonsumsi, terutama untuk anak-anak dan orang tua, ini sangat susah untuk menelan. Oleh karena itu kita juga ada strategi formulasi, tetap dibuat sediaan tablet karena sediaan solida atau sediaan tablet ini memiliki stabilitas yang paling tinggi. Tapi bagaimana tidak perlu dia menelan? Ya kita desain menjadi sediaan orally disintegrating tablet. Sediaannya itu ditaruh di atas lidah langsung ambiar, biar hancur, kemudian tinggal ditelan saja. Sangat mudah sekali. Rasa pahit, oh nanti bisa kita tutupi dengan mikroenkapsulasi. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang selanjutnya, kita susah menyesuaikan regimen dosis pada formulasi, terutama untuk sediaan tablet. Jadi misalkan kita minum sediaan sirup, dari resep itu meminta minum sediaan sirup, misalkan sirup Cefixim 80 mg. Diminum, otomatis kalau sediaannya liquid dah enak, tinggal kita sesuaikan ambil berapa volume yang mengandung 80 mg. Misal, dalam sediaan sirup Cefixim, potensinya 100 mg per 5 ml. Kalau kita pengen mengkonsumsi 80 mg, enak. Tinggal ngambil 4 ml saja, kita minum. Itu 80 mg masuk ke tubuh kita. Kalau sediaan padat, tidak bisa kita potong, tidak bisa. Karena tidak ada alat ukur ketika kita mau mengkonsumsi sediaan solida. Tapi banyak orang-orang itu membagi tablet, dibagi jadi 2, 4, 6, 8 untuk kita konsumsi. Itu tidak relevan. Kenapa? Karena regimen dosis bisa saja tidak ideal terbagi. Yang kedua, kita merusak sistem. Ya mungkin saja sistemnya itu tabletnya desain sedemikian rupa jangan sampai rusak. Malah kita patahkan, otomatis sistemnya rusak. Nanti kita akan diskusikan hal ini lebih lanjut ketika kita formulasi sediaan sustain release. Oke, ada beberapa sediaan oral yang bisa kita diskusikan. Yang pertama powder, kemudian mikropowder, granul, bit, kapsul, tablet, dan kaplet. Ini saya urutkan dari ukuran yang paling kecil sampai ke ukuran yang paling besar. Yang pertama adalah serbuk. Serbuk ini adalah sediaan dasar, sediaan solida. Karena sediaan-sediaan di bawahnya ini otomatis membutuhkan suatu proses lebih lanjut agar menjadi suatu sediaan dibandingkan sediaan serbuk.
Sediaan serbuk ini memiliki keuntungan dibanding sediaan cair jelas dari aspek stabilitas. Dari aspek manufaktur handlingnya juga lebih mudah dibandingkan sediaan likuida. Akan tetapi serbuk ini jika dibandingkan sediaan yang di bawah-bawahnya, itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Karena ukuran partikelnya ini kecil, luas permukaannya besar. Sehingga ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari aspek manufaktur, ketika serbuknya itu ukurannya kecil-kecil, luas permukaan partikelnya besar, antara satu serbuk dengan serbuk yang lain tuh biasanya akan gabung. Ketika proses manufaktur misalkan mengisikan serbuk ke wadah, itu kalau ukurannya kecil-kecil, serbuknya malah alirannya jelek, nempel-nempel di alat. Bahkan ngisinya nanti tidak akan seragam. Konsekuensi yang kedua, karena serbuk ini luas, permukaannya itu sangat luas, dia tidak lebih stabil dibanding sediaan di bawahnya. Kenapa? Karena ketika luas permukaannya luas, otomatis kemungkinan untuk kontak dengan udara luar itu juga tinggi. Kalau kontak dengan udara luar itu tinggi, bisa jadi serbuk ini akan kontak dengan uap air di udara. Jadi lingkungan kita yang udara kayak gini tuh banyak airnya. Indonesia itu kelembapan relatifnya 70%. Artinya kelembapan relatif sekian itu, ketika ada serbuk, nanti ada kelembapan relatif yang sangat tinggi, otomatis di permukaan serbuk ini akan ada air adsorpsi namanya. Nah, ketika bahan aktifnya ini rusak melalui jalur hidrolisis, maka uap air ini akan mengkatalisis. Oleh karena itu, serbuk itu tidak lebih stabil dibanding beberapa sediaan padat di bawahnya. Oleh karena itu, perlu kita sesuaikan pemilihan bentuk sediaan yang tepat tergantung dari tujuan yang tepat. Jadi tidak tentu tablet itu paling bagus, tidak. Oke, kita beralih dari serbuk, kita meningkat ke ukurannya micropowder. Micropowder ini umumnya dalam bentuk mikroenkapsulasi. Jadi serbuk kecil-kecil yang disalut secara micronized. Jadi serbuk ukurannya mikro kemudian disalut. Tujuan penyalutannya ini banyak sekali. Misalkan tadi, untuk melindungi pengaruh dari udara. Uap air yang ada di udara ini biar tidak terpengaruh, ya kita salut. Agar serbuknya ini lebih stabil. Bisa juga memodifikasi pelepasan. Bisa. Bisa juga ini untuk menutupi rasa juga bisa. Jadi pengembangan sediaan powder ini bisa micropowder atau microencapsulation di sini banyak sekali tujuannya. Jadi bisa meningkatkan stabilitas, bisa juga untuk menutupi rasa, bisa juga untuk pelepasan, itu juga bisa. Setelah micropowder, otomatis di sini memiliki kelemahan lagi. Kelemahannya apa? Kelemahannya karena masih ukurannya kecil-kecil, untuk variabel proses juga akan relatif. Handlingnya tidak semudah sediaan yang gede-gede. Makanya dikembangkan sediaan granul. Granul ini, namanya granul itu serbuk. Serbuk itu digabung-gabungkan jadi satu. Bagaimana cara menggabungkannya? Paling sederhana, ditambah air kemudian dikeringkan, itu nanti akan terjadi aglomerisasi. Aglomerat atau gabungan dari serbuk-serbuk kecil menggabung jadi satu, itu kita sebut dengan sediaan granul. Nah, namanya sediaan granul ini biasanya terdiri dari bahan aktif ataupun eksipien, nanti membentuk ukuran yang lebih besar. Biasanya itu ya 1 milian atau 100 mikro ke atas. Itu kita sebut dengan sediaan granul. Nah, granul-granul ini umumnya diformulasikan semacam ini untuk meningkatkan kapasitas dari proses, biar suatu serbuk itu diproses lebih mudah. Atau juga bisa juga untuk meningkatkan stabilitas, karena namanya granul partikelnya lebih besar, otomatis kontak dengan udara luar juga lebih kecil kemungkinan dibanding sediaan serbuk. Oke. Ada lagi sediaan bit. Nah,
bit ini adalah granul yang disalut. Contoh sederhana sediaan bit, ketika kita sedang flu, kita beli obat flu, ada kapsul, di dalamnya ada granul-granul warna-warni. Itu namanya sediaan bit. Mikrobit, makrobit, dari situ. Bit ini sediaan granul yang bulat. Kemudian dia disalut. Dengan penyalut itu tujuannya khusus. Umumnya bit ini ditujukan untuk pelepasan. Jadi bit-bit ini ditujukan untuk pelepasan yang berbeda. Kembali lagi ke kasus kita ketika kita pilek membeli kapsul yang dalamnya ada bit-bit yang warna-warni. Itu dibuat warna-warni bukan tidak hanya untuk menarik perhatian, tidak. Karena bit-bit yang didesain warna-warni itu berbeda, pola pelepasannya berbeda. Yang warnanya putih nanti obatnya akan keluar jam pertama. Yang warna merah itu akan keluar jam kedua. Yang warna ungu akan keluar jam ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di teknologi sediaan solida ini punya konsekuensi. Semakin ke bawah juga semakin bagus dari aspek stabilitas maupun handling manufaktur. Tapi buruknya prosesnya tambah, otomatis kita untuk penggunaan alat juga nambah, waktunya juga akan nambah, dan seterusnya. Jadi ada hurdle dan ada challenge-nya setiap kita melakukan formulasi sediaan solida. Bisa juga ini sediaan kapsul. Jadi namanya sediaan kapsul itu bisa serbuk ataupun granul kita isikan ke dalam kapsul. Kita isikan dalam sediaan kapsul. Kemudian serbuk ataupun granul yang kita isikan dalam sediaan kapsul ini akan diformulasikan dalam suatu cangkang. Nah, formulasinya kapsul itu selain isinya juga di cangkangnya. Cangkang kapsul ini bisa kita lepaskan ketika kita minum, kemudian cangkangnya hancur bisa. Kita desain cangkangnya itu tidak hancur di lambung atau lepas di usus juga bisa. Tergantung dari polimer yang digunakan dalam mendesain cangkang kapsul ini. Untuk formulasinya sangat sederhana sekali kapsul. Serbuk dan granul itu bisa kita isikan dalam sediaan kapsul. Oke. Tapi untuk handling manufakturnya itu akan lebih mudah sediaan tablet. Kenapa? Karena sediaan tablet itu adalah sediaan yang kompak. Jadi suatu sediaan yang kompak umumnya mengandung bahan aktif dan bahan tambahan. Nah, bahan aktif dan bahan tambahan ini bahan aktifnya bisa satu ataupun lebih dengan ataupun tanpa bahan tambahan yang dikempa menjadi suatu sediaan yang padat dan kompak. Itu kita sebut dengan sediaan tablet. Akan tetapi sediaan tablet di sini ini kita sediaan yang kompak ini ada konsekuensi, prosesnya otomatis nambah. Tapi dari aspek stabilitas dia untung karena stabilitasnya kontak dengan udara, kontak dengan permukaan, luas permukaannya itu kecil, jadi stabilitasnya akan meningkat. Handling manufaktur juga akan meningkat. Kenapa? Karena dia sangat kuat. Berbeda dengan sediaan granul jatuh ambiar. Kalau sediaan tablet jatuh, tinggal diambil lagi, dicuci belum 5 menit. Jangan dicuci, dilapin belum 5 menit. Jadi sediaan tablet ini lebih menguntungkan dibanding sediaan yang lainnya. Tapi tidak semerta-merta semua sediaan kita pukul sediaan tablet, tidak. Ada tujuan-tujuan khusus, ada desain khusus yang kita rancang pada sediaan tablet. Ada juga sediaan kaplet. Kaplet itu kapsulai tablet, artinya tablet dalam bentuk kapsul. Kalau tablet itu biasanya umumnya bentuknya silindris, pipih, itu jadi bentuknya bulat seperti ini, kemudian pipih itu sediaan tablet. Kalau kaplet itu kapsul tapi bentuknya sediaannya tablet. Jadi tablet nanti wujudnya seperti kapsul. Keuntungannya apa? Kalau tablet silindris itu kita telan akan susah, mas-mas dan mbak-mbak. Kenapa? Bentuknya bulat, bisa-bisa nyangkut di tenggorokan. Nah, kalau kita desain sediaannya kaplet yang bentuknya agak memanjang, ini dari segi bobot itu lebih berat dibanding sediaan tablet. Sama-sama 500 mg, tablet 500 mg yang bulat dengan kaplet yang panjang,
bentuknya itu enak dilihat kaplet yang panjang. Karena dari bulky volumenya itu kelihatan yang bulat itu lebih besar. Sehingga kalau sama-sama melihat, coba Anda beli tablet paracetamol sama kaplet paracetamol. Anda jajarkan, kemudian Anda lihat. Kira-kira kalau Anda minum, Anda pilih mana? Mesti pilih kaplet. Karena baru melihat wujudnya saja, sudah kelihatan, oh ini sediaannya lebih enak dikonsumsi. Jadi dari aspek aseptabilitas, ini meningkat dibanding sediaan tablet. Oke, itu tadi beberapa sediaan Solida yang ada di pasaran. Akan tetapi nanti kita akan berfokus pada sediaan tablet. Kenapa? Karena sediaan tablet ini juga berawal dari serbuk. Kita akan kaji karakteristik sifat serbuk. Sediaan tablet ini juga berasal dari granul. Kita nanti juga akan belajar tentang granulasi. Sediaan tablet ini nanti juga akan kita salut, kita akan kuting, kita enkapsulasi. Namanya tablet salut, itu sama dengan mikroenkapsulasi dan bit. Sediaan tablet ini bisa kita cetak dalam bentuk kapsul, nanti kita sebut dengan kaplet. Nah, nantinya proses ini juga melibatkan proses compaction. Makanya dalam sediaan Solida ini difokuskan pada sediaan tablet, yang mana sediaan tablet ini juga pada kompendia dan yang ada di lapangan itu lebih banyak dibanding sediaan-sediaan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terkait dengan sediaan tablet ini fundamental aspeknya harus dipahami benar-benar terkait dengan formulasi. Karena industri farmasi ini sangat membutuhkan sekali orang-orang yang ahli dalam formulasi, terutama sediaan tablet. Terutama era industri farmasi sekarang. Karena tuntutan industri farmasi yang sekarang itu lebih berat. Jadi bertambahnya zaman, tuntutan industri farmasi lebih berat. Industri farmasi sekarang diwajibkan untuk obat-obat tertentu itu diwajibkan untuk uji BABE, bioavailabilitas, bioekuivalensi. Ketika kita formulasinya tidak pas, tablet ini ya bisa jadi tablet. Tapi efeknya itu tidak akan sama dengan obat-obat yang ditemukan dalam formulasi tablet yang pertama kali atau kita sebut dengan obat inovator. Oke, nanti coba kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan sediaan Solida ini, terutama sediaan tablet. Ada beberapa formulasi sediaan tablet yang perlu saya kenalkan. Yang pertama adanya formulasi kita sebut dengan formulasi immediate release. Atau sediaan kita sebut dengan sediaan tablet konvensional. Kita sebut sediaan itu immediate release. Immediate itu segera, release itu lepasnya segera. Jadi tablet itu ketika kita minum, masuk ke dalam tubuh, hancur, kemudian setelah hancur, jadi granul-granul, granul-granul kemudian hancur lagi. Granul-granul yang hancur ini akan menjadi partikel yang lebih kecil. Partikel yang lebih kecil ini akan mengeluarkan obat. Obatnya larut kemudian terserap. Mekanisme dasarnya semacam itu. Baru obat ini akan menimbulkan efek. Itu disebut dengan immediate release. Jadi nanti ketika membeli obat, terutama obat-obat yang impor atau obat-obat dari luar, itu biasanya ada tulisannya. Misalkan immediate release, sublingual tablet atau semacamnya, itu harusnya ada. Karena berbeda formulasi akan berbeda cara penggunaan dan desainnya juga akan berbeda. Oke? Jadi umumnya 90% obat yang ada di pasaran itu dalam bentuk sediaan tabletnya dalam bentuk immediate release. Jadi pelepasan segera. Atau biasanya kita sebut dengan tablet konvensional. Tapi kalau bahasa kerennya bukan tablet konvensional tapi immediate release tablet. Lawannya immediate adalah modified release tablet. Jadi pelepasan tabletnya ini kita modifikasi. Yang pertama ada sublingual tablet. Namanya sublingual itu, sub itu bawah, lingual itu lidah. Artinya tablet itu diletakkan di bawah lidah. Contoh simpelnya sublingual tablet adalah tablet nitrogliserin. Jadi bahan-bahan aktif yang rusak karena asam lambung
itu kita desain obatnya ini kita letakkan di absorpsinya sebelum mencapai lambung di bawah lidah. Oke. Mungkin mas-mas dan mbak-mbak juga sudah belajar tentang farmakokinetik juga. Jadi ketika kita menggunakan obat secara sublingual dan oral, ternyata bioavailabilitasnya juga berbeda. Sublingual itu tidak akan kena fast metabolism karena pembuluh darah yang ada di bawah lidah itu tidak melewati vena porta hepatica. Akan langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi apakah semua sediaan itu bisa dideliverikan secara sublingual? Kalau sublingual lebih bagus daripada sediaan oral biasa, tidak demikian. Karena obat itu memiliki sifat atau karakteristik fisikokimia yang berbeda-beda. Jadi, misalkan saya dengan Anda itu berbeda karakteristiknya. Saya bisa lewat sublingual, belum tentu. Mas-mas dan mbak-mbak bisa lewat sublingual. Jadi, ada karakteristik serta ada tantangan serta kebutuhan khusus yang mana suatu obat ini diformulasikan dalam tablet sublingual. Yang kedua, ada tablet chewable, tablet kunyah. Jadi tablet ini didesain dan dirancang, dikunyah dulu sebelum dikonsumsi. Biasanya ini adalah tablet-tablet antasida. Tablet-tablet antasida itu umumnya dikunyah terlebih dahulu, baru dikonsumsi. Tujuannya apa? Biar ketika mencapai lambung, itu sudah dalam bentuk partikel yang kecil, jadi mudah terlarut sehingga aksinya lebih cepat. Tapi apakah semua tablet ini kita kunyah? Ya tidak. Otomatis dalam formulasi sediaan tablet kunyah ada beberapa aspek fundamental yang harus kita perhatikan. Rasa, tekstur ketika dikunyah, kemudian aftertaste setelah mengunyah, itu harus diperhatikan. Jangan obatnya itu pahit, contoh obat pahit, contohnya methylprednisolon. Jadi kalau Anda punya tablet methylprednisolon, silahkan dikunyah. Kalau Anda kuat, Anda luar biasa. Methylprednisolon itu tabletnya pahit sekali. Anda kunyah, pahitnya minta ampun. Itu tidak cocok untuk diformulasikan pada tablet kunyah. Otomatis tablet kunyah itu memiliki karakteristik yang menguntungkan dari segi terutama rasa. Jangan sampai orang mengunyah hanya sekali kemudian seumur hidup dia tidak mengunyah lagi. Gara-gara minum tablet kunyah yang terlalu pahit. Makanya beberapa formulasi yang tidak memiliki tes yang kurang enak, itu bisa diformulasikan dalam tablet kunyah. Bisa juga obat-obat yang pahit tadi challenge-nya itu bisa kita formulasikan dalam tablet kunyah, bisa. Kita salut menjadi mikroenkapsulasi. Kemudian nanti baru kita formulasikan ke dalam tablet kunyah. Kenapa dibikin tablet kunyah enak? Anak-anak itu lebih suka memakan tablet kunyah dibanding tablet langsung ditelan. Karena rasanya otomatis lebih enak, semacam itu. Oke, kemudian ada tablet lozenges, jadi ini tablet hisap. Tablet hisap ini bentuknya atau eksipiennya berbeda dengan tablet kunyah. Kalau tablet kunyah ini hampir sama seperti immediate release, tapi kekerasannya lebih tinggi umumnya, kemudian dia gampang dikunyah juga. Tapi lozenge ini biasanya dari bahan tambahannya berupa lelehan gula yang dicetak. Bahasa kerennya permen. Itu namanya tablet hisap. Makanya tablet ini bahan aktif ini biasanya nanti kita konsumsi ya kita hisap-hisap saja. Jadi komponen utamanya sukrosa biasanya. Lebih enaknya kalau kita lihat tablet bentuknya bulat-bulat, tengahnya bolong, bukan donat, tapi ini tablet, itu adalah formulasi lozenge atau tablet hisap. Kemudian ada lagi tablet orally disintegrating tablet. Jadi orally disintegrating tablet ini, tabletnya ini ketika diletakkan di atas lidah, langsung ambiar. Akan hancur. Kemudian tinggal kita telan saja. Jadi bisa kita konsumsi tanpa adanya air minum. Itu namanya orally disintegrating tablet. Yang nantinya ODT ini akan menjadi suatu delivery khusus, akan kita bahas nanti lebih lanjut pada topik diskusi kita selanjutnya. Ada lagi dispersible tablet. Dispersible tablet ini adalah tablet yang sebelum kita gunakan,
itu ditaruh di sendok, dikasih air, kemudian baru kita aduk sedikit, dia akan terlarut. Itu namanya dispersible tablet. Umumnya dispersible tablet ini kalau mas-mas dan mbak-mbak punya anaknya diare, kita kasih tablet zinc. Tablet zinc ini dispersible tablet. Jangan tablet dikasihkan ke anaknya, nanti rasanya nggak enak. Kayak ada bagaimana gitu, di tenggorokan itu langsung hancur gitu, nggak enak. Kemudian pada formulasi dispersible tablet ini tabletnya itu didesain itu masuk pada sendok terlebih dahulu, kemudian dikasih air, baru airnya ini nanti akan menghancurkan tablet, jadi dibikin kayak pulverized. Jadi kayak puyer itu dimasukkan ke tablet, diaduk, kemudian baru diminum. Kenapa dibuat didesain semacam itu? Karena tablet itu paling stabil, handlingnya paling mudah, dikemasnya paling mudah, dan kemasannya juga paling sederhana dibanding sediaan liquida. Ada lagi tablet yang sustain release. Namanya sustain release itu tabletnya lepasnya sedikit-sedikit pelan-pelan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini tabletnya ada tulisannya SR pada sediaannya. Oleh karena itu, pada tablet formulasi sediaan ini obatnya bisa kita konsumsi tidak sekali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari, bisa 1 kali sehari. Karena aksinya itu diperpanjang. Ada juga tablet control release. Ini tidak hanya aksinya diperpanjang, tapi lepasnya ini terkontrol. Lepas satu, dan seterusnya sampai habis. Kalau sustain release tidak bisa kita kontrol. Lepasnya ya pertama banyak, tapi waktunya itu lebih panjang. Bisa disebut sustain release, bisa disebut prolong release, bisa extended release. Jadi bisa SR, ER, ataupun sustain release, extended release, atau prolong release PR. Ada 3 terminologi pada tablet sustain release. Kalau controlled release itu biasanya sendiri, lepasnya akan konstan, 1 terus. Artinya kalau control release tablet, kadar obat di dalam darahnya itu pasti lebih stabil dibanding sustain release tablet. Kemudian ada tablet effervescent for solution. Kenapa saya tulis for solution? Karena tidak ada tablet effervescent yang langsung diminum. Nanti rasanya pletok-pletok kalau kita minum tablet effervescent. Namanya tablet effervescent itu diminum setelah dilarutkan. Makanya tablet effervescent tablet for oral solution. Jadi tablet effervescent kemudian dimasukkan dalam air, akan terjadi reaksi effervescent di situ. Reaksi effervescent ini akan keluar gas, CO2 dan semacamnya. Nah, ini ada tujuannya khusus tablet effervescent ini. Tidak hanya biar rasanya semeriwing, tidak. Tapi di balik rasa semeriwing itu, karbon dioksida yang terlarut itu mampu menstimulasi pembukaan tick junction. Jadi di dalam saluran pencernaan kita, di dalam membran kita itu sel-sel itu ada pori-pori rongga yang namanya tick junction. Nah, itu bisa agak dibuka sedikit oleh karbon dioksida terlarut. Nantinya absorpsi obat itu akan semakin lebih banyak dibandingkan dengan absorpsi obat konvensional. Jadi ada tujuannya sendiri-sendiri mas-mas dan mbak-mbak ketika kita mendesain suatu sediaan tablet. Ada juga tablet yang kita sebut dengan coated tablet, tablet salut, terutama tablet enterik, ini kita sebut dengan modified release tablet. Jadi obatnya itu lepasnya tidak ketika kontak dengan cairan lambung, tidak. Tapi ketika dia masuk ke dalam saluran pencernaan, masuk di usus, baru dia akan larut. Namanya enteric coated tablet. Oke, ini adalah tablet-tablet yang umumnya sekarang masih berada di pasaran. Masih ada sebenarnya istilah-istilah tablet triturasi, tablet yang semacamnya, tapi tidak relevan dengan perkembangan yang sekarang. Yang paling banyak berada di pasaran adalah jenis-jenis tablet ini. Silahkan dipahami satu persatu. Semoga dengan pengenalan dari bentuk sediaan tablet dan pengantar dari perkuliahan teknologi Solida ini bisa menjadikan stimulus untuk belajar lebih dalam terkait dengan teknologi dan formulasi sediaan tablet. Baik, ini adalah akhir dari diskusi kita.
Kita akan berjumpa kembali pada topik-topik diskusi lebih jauh lagi terkait dengan teknologi formulasi sediaan padat. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.